Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Apa kabar sahabat channel Perisai Umat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita berjumpa pada hari ini dalam pembahasan video untuk mengkaji seperti apa yang saya janjikan di video sebelumnya, yaitu pembahasan tentang detail definisi terhadap akidah yang seperti yang kita pahami bersama atau yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Definisi akidah yang disampaikan atau yang didefinisikan oleh guru kita, oleh ulama kita, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, saya ulangi, kata beliau, akidah adalah pemikiran yang menyeluruh terhadap alam semesta, kehidupan, dan manusia, atau alam semesta, manusia, dan kehidupan. Nah, yang kemudian kita mengaitkannya terhadap apa yang ada sebelumnya dan apa yang ada setelahnya. Nah, tentu saya tidak perlu lagi menjelaskan kenapa definisi akidah itu harus seperti itu dan harus mendetail seperti itu. Karena di video sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana pentingnya kita memahami akidah dengan konteks bahasa yang detail, yang benar, dan juga yang bisa mengarahkan kita kepada pemahaman yang sesuai atau pemahaman yang benarnya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas detail per detailnya saja. Mulai dari pemikiran yang menyeluruh. Nah, tentu sebelum kita mengetahui apa itu berpikir, saya yakin teman-teman atau sahabat-sahabat semua sudah mengetahui apa itu berpikir. Tapi di sini saya akan sampaikan agar lebih memahami lagi detail dari berpikir. Nah, syarat berpikir yang benar, ingat, syarat berpikir yang benar minimal kita harus, bukan minimal, tetapi memang wajib memiliki 4 hal. Nah, apa itu? Pertama, sebelum kita benar-benar diarahkan berpikir, tentu kita harus mengetahui tentang faktanya terlebih dahulu. Dan fakta ini haruslah bisa terindra. Sehingga syarat pertama agar kita mampu berpikir dengan benar, yaitu kita harus mengetahui fakta yang terindra. Adanya fakta yang terindra. Kalau tidak ada fakta yang terindra, maka tentu kita nggak akan mengetahui apapun. Kita tidak bisa berpikir tentang apapun. Apa yang mau kita pikirkan? Tidak ada faktanya. Nah, sehingga yang syarat pertama adalah fakta yang terindra. Kemudian, yang kedua adalah alat indera. Kalau faktanya harus terindra, berarti kita membutuhkan alat indera untuk mengindra fakta itu. Benar? Nah, sehingga syarat kedua yang kita butuhkan untuk bisa berpikir dengan benar adalah alat indera. Apa aja? Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, kulit untuk meraba, dan seterusnya, telinga untuk mendengar gitu. Nah, alat indera yang kita butuhkan untuk bisa membantu proses berpikir agar proses berpikir kita dapatkan hasil yang benar. Kemudian yang ketiga setelah alat indera adalah akal yang sehat. Nah, tentu tanpa akal yang sehat bagaimana kita bisa berpikir? Maka dikatakan bahwa orang yang tidak dapat menggunakan akalnya dengan baik, contohnya misalnya orang yang mabuk. Orang yang mabuk tentu tidak dapat berpikir dengan baik, tidak dapat menggunakan akalnya dengan baik gitu. Atau orang yang emosi. Orang yang emosi tentu tidak dapat menggunakan akalnya dengan baik. Olehnya, Islam mengatur syariat terhadap hal-hal yang dapat membuat akal kita, baik kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar, itu dapat membuat akal kita menjadi tidak berfungsi dengan baik. Islam mengatur batasan syariat-syariat terhadap itu. Nah, olehnya akal yang sehat penting kita gunakan, penting kita pakai untuk berpikir dengan yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir juga, maklumat sabiqah atau pengetahuan sebelumnya, pemahaman sebelumnya. Tentu tanpa pemahaman sebelumnya kita tidak akan dapat berpikir dengan benar. Contoh misalnya, ketika kita diberikan sebuah benda, kita ambil contoh, kita
mengetahui benda itu adalah gelas, misalnya. Tapi kita memberikan gelas ini atau menanyakan apa itu gelas kepada orang yang tidak pernah mengetahui bentuk atau kata gelas ini. Kata gelas ini. Orang yang tidak pernah mendengar kata gelas dan tidak mengetahui bentuk gelas itu. Kemudian kita tanya, apa ini? Apakah dia bisa berpikir? Apakah dia bisa mengetahui apa itu gelas? Nah, tentu dia tidak akan mendapatkan hasil dari pemikiran yang benar yang kita harapkan ketika mempertanyakan sesuatu yang maklumatnya, yang pemahamannya itu belum dia dapatkan sebelumnya. Sehingga berpikir yang benar minimal harus kita pahami bahwa berpikir itu harus memiliki 4 hal, yaitu fakta yang terindra, alat indra, maklumat sabiko, dan akal yang sehat. Nah, proses berpikir inilah yang nantinya akan membawakan kita kepada arah atau tujuan bagaimana kita menstrukturkan, kita mendetailkan definisi-definisi yang akan kita kaji. Nah, olehnya nanti di video selanjutnya kita akan membahas lagi bagaimana proses berpikir yang menyeluruh terhadap alam semesta, terhadap manusia, dan terhadap kehidupan yang kemudian akan kita kaitkan terhadap apa yang ada sebelumnya dan apa yang ada setelahnya. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada hari ini dan semoga bisa memberikan kita semua maklumat terhadap Islam yang benar dan Islam yang kafah. Demikian video saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.